terpercaya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menggelar pemilihan suara ulang. Memperingati Hari Kartini, sejumlah pelajar SMA di Kota Gorontalo menggunakan kebaya dan batik meski sedang mengikuti ujian akhir sekolah. Seorang warga di Kabupaten Bualemo nekat mencuri sapi milik tetangganya lantaran korban tak melunasi utangnya ke pelaku. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menggelar pemilihan suara ulang atau PSU yang digelar pada Sabtu 19 April 2025 yang diikuti 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. PSU ini digelar setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan salah satu paslon tidak memenuhi syarat pencalonan pada Pilkada November 2024 lalu. KPU Kabupaten Gorontalo Utara menggelar pemilihan suara ulang atau PSU setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilkada pada November 2024 lantaran paslon nomor urut 3 Ridwan Yasin tidak memenuhi syarat pencalonan sehingga harus diganti. Setelah melalui sejumlah tahapan, KPU Gorontalo Utara menetapkan Muhammad Sidik Nur menggantikan Ridwan Yasin. 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati memberikan hak suara mereka di TPS untuk memperebutkan 92.601 suara. Ketiga pasangan calon ini yakni nomor urut 1, Roni Imran dan Ramadan Mapaliye, nomor urut 2, Torik Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, serta nomor urut 3, Muhammad Sidik Nur dan Muksin Badar. Meskipun kondisi cuaca sempat turun hujan di Kabupaten Gorontalo Utara, namun 245 TPS menggelar PSU dengan kondisi aman. Target kita 85%. Ya, jika melebihi ya syukur dan insya Allah tidak turun dari kemarin 83%. Memang di sini ada zona rawan dan sampai dengan tadi malam alhamdulillah masih cukup kondusif, aman. Dan alhamdulillah semua wilayah itu dijaga ketat oleh TNI Polri. Zona merah ini informasi tadi malam Anggrek, Kuandang, Tomilito. Ya. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI meninjau langsung pelaksanaan PSU Kabupaten Gorontalo Utara. Bawaslu menegaskan telah melakukan pengawasan sejak awal tahapan PSU guna memastikan tidak adanya praktek pelanggaran pemilihan. Kita sementara tadi sudah di perjalanan, partisipasi pemilihannya bagus, tadi lihat, dan semoga nanti berjalan lancar. Insya Allah. Kita sudah sejak awal melakukan pengawasan pencegahan sejak awal kita, sehingga pada saat hari ini insya Allah semua berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan insya Allah tidak ada lagi, semoga PSU ulang. Kita pengawasannya menyeluruh terhadap semua pelanggaran yang sesuai dengan peraturan. Nanti kita tidak membeda-bedakan, semuanya kita awasi sesuai dengan peraturan standar. Bawaslu pun berharap pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar dan aman hingga seluruh tahapan berakhir, tanpa adanya pelanggaran yang memicu sengketa pemilihan. Tim Liputan, Kompas TV, Gorontalo Utara, Gorontalo. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Pulau Buru menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus pembakaran kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru yang terjadi pada 28 Februari 2025. Usai melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap belasan saksi, Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Buru menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus pembakaran kantor KPU Pulau Buru. Motif pembakaran kantor KPU ini dilakukan para tersangka untuk menghindari pertanggungjawaban anggaran Pilkada 2024 senilai 33 miliar.
Polisi masih melakukan pengembangan kasus dan menyelidiki kemungkinan ada keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut. Dari beberapa saksi yang kami periksa, kurang lebih 17 ya, 17 saksi. Dari 17 saksi itu ada 5 saksi yang mengarah kepada perbuatan pelaku, ya, bahwa ada orang tertentu yang melakukan pembakaran kantor KPUD. Ya. Rekan-rekan lihat sendiri, ini sudah kita tahan ya, pada tanggal 15 ya, 15 April kemarin. Ya. Saudara, satu unit mobil milik warga yang sedang terparkir di dalam permukiman padat penduduk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan tiba-tiba terbakar. Diduga karena korsleting listrik, satu unit mobil sedan terbakar saat pemilik mobil baru saja mematikan mesin. Untuk memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah warga, tim pemadam kebakaran Kota Parepare menurunkan 4 personil untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, seluruh bagian mobil hangus terbakar. Adanya mobil terbakar, Pak. Mobil terbakar, Pak Dik. Kalau dugaan sementara itu kira-kira apa penyebabnya itu, Pak? Adanya arus pendek. Arus pendek, Pak Dik. Itu berapa personel yang diterjunkan itu, Pak? Itu karena ada 15 personil. Apinya cukup besar ya, Pak? Ya, cukup besar karena seluruh isi mobil dan badan mobil terbakar. Di tengah pemukiman, cuma yang tempat parkir mobil ini hanya di tanah kosong. Untuk korban sendiri apa ada korban jiwa, Pak? Tidak ada. Saudara, 15 unit rumah di Kelurahan Balang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Api diduga berasal dari salah satu rumah yang sedang ditinggal pergi pemiliknya. Sekitar 22 unit mobil kebakaran Kota Makassar diturunkan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman padat penduduk. Akses jalan yang sempit dan lokasi kebakaran yang berada jauh ke dalam lorong menyebabkan mobil damkar tak bisa masuk, sehingga petugas dibantu warga berusaha membuka akses agar pemadaman bisa dilakukan. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, tapi 15 unit rumah ludes terbakar dan sekitar 80 orang kehilangan tempat tinggal. Seluruh korban ditampung di rumah tetangga dan menunggu bantuan dari pemerintah. Kebakaran ini diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Tinggali karena kebetulan yang punya rumah lagi ke rumah sakit. Iya, lagi keluar. Nama siapa itu yang punya? Serlija Arman. Oh, dari situ awalnya. Dari situ awalnya. Masa memang. Katanya dari korsleting listrik, bukan masa, iya. Jadi supaya lanjutannya seperti apa ini? Apanya? Ini korban diungsikan kemana untuk sementara? Dia unsikan keluar. Semoga ada bantuan dari dinas sosial dari dengan pihak terkaitnya. Yang diharapkan sih ya ini korban apa, Pak? Bantuan makanan. Iya, sama pakaian. Tenda kalau bisa, kalau ada yang kasih tuh. Mako damkar itu sekitar 18 unit ya. Ada 3 regu yang kita turunkan. Selanjutnya tambahan dari pos yang ada di Tanjung Gente deh ya. Di Tanjung Merdeka di Jalan Batompak. Jadi kita luncurkan tambahan 4 unit. Jadi total keseluruhan itu 22 unit. Ya, 22 unit kita luncurkan. Alhamdulillah dengan dibantu dengan warga ya, membuka akses untuk bekerja dengan waktu kurang lebih setengah jam kita mampu untuk menguasai dan masuk dalam proses pendinginan. Memperingati Hari Kartini, sejumlah pelajar SMA di Kota Gorontalo menggunakan kebaya dan batik meski sedang mengikuti ujian akhir sekolah. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, memperingati Hari Kartini, sejumlah personil Polres Pelabuhan Makassar mengenakan baju adat Sulawesi Selatan untuk melakukan pelayanan SIM dan SKCK bagi warga. Para warga ini pun mendapatkan hadiah coklat dari petugas. Ada yang berbeda di kantor pelayanan SIM Polres Pelabuhan Makassar. Petugas kepolisian tampil anggun dan penuh wibawa mengenakan pakaian adat khas Sulawesi Selatan. Suasana pelayanan pun terasa lebih hangat dan penuh nuansa budaya. Ini merupakan bagian dari program pelayanan prima yang juga sekaligus memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April 2025. Dengan berbaju adat, polisi ingin menginspirasi masyarakat untuk mencintai budaya, sekaligus tetap profesional dalam pelayanan publik serta mencontoh Raden Ajeng Kartini. Jadi kita memperingati Hari Kartini ada sedikit unik biar kita ingat ada Hari Kartini, semangat juangnya kita tunjukkan, termasuk dari pelayanan SIM dan SKCK kita memberikan sedikit coklat. Ya, kita menghadirkan sosok Kartini juga di kepolisian, jadi tidak terlihat kaku, biar masyarakat lebih nyaman. Ya, ini kan Hari Kartini dapat coklat juga tadi saya lihat seperti apa Pak? Ya, dapat coklat juga, dikirain cuma perempuan, ternyata laki-laki juga dapat di Hari Kartini ini. Terima kasih banyak Polres Pelabuhan. Siap. Usai melakukan perekaman SIM dan juga pembuatan SKCK, warga pun diberi hadiah coklat sebagai bentuk kasih sayang. Tim Liputan Kompas TV Makassar. Saudara, memperingati Hari Kartini 21 April 2025, sejumlah siswa di SMA Negeri 2 Kota Gorontalo mengenakan kebaya dan batik meski sedang mengikuti ujian akhir sekolah. Meski tak semeriah tahun sebelumnya, peringatan Hari Kartini tetap penuh makna dan semangat. Beginilah suasana saat siswa-siswi di SMA Negeri 2 Kota Gorontalo memperingati Hari Kartini 21 April 2025. Siswi menggunakan kebaya sebagai bentuk semangat Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak dan martabat perempuan kala itu. Tak hanya itu, para siswa pun turut mengenakan seragam batik. Peringatan Hari Kartini di SMA Negeri 2 Kota Gorontalo tahun ini juga bertepatan dengan ujian akhir sekolah. Kepala SMA Negeri 2 Kota Gorontalo bilang, peringatan Hari Kartini kali ini tidak semeriah tahun sebelumnya karena bertepatan dengan ujian. Sekolah pun tak mewajibkan siswa-siswi untuk mengenakan kebaya dan batik, namun hanya menekankan makna dan arti perjuangan Raden Ajeng Kartini. Meski tak diwajibkan, seluruh siswa antusias mengenakan kebaya dan batik. Sekarang di tahun ini kita bertepatan dengan pelaksanaan hari ujian sekolah di hari terakhir itu. Oleh karena itu, kegiatan Hari Kartini ini tidak terlalu kita marakkan ya. Kalau tahun-tahun kemarin kita tetap marakkan dengan menggunakan pakaian secara seragam semua. Makan kebetulan hari inilah yang hadirlah hanya siswa kelas 12 dan memang bertepatan pada momen ujian hari terakhir ujian sekolah. Oleh karena itu kita himbau saja dalam bentuk peringatan bagi yang siap untuk menggunakan baju kebaya kita persilakan itu. Dan bagi yang belum berkesempatan itu tetap menggunakan pakaian seragam putih abu-abu. Kepala SMA Negeri 2 Kota Gorontalo berharap seluruh siswa dapat menjadi generasi penerus bangsa yang mengamalkan nilai-nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini hingga mampu berkiprah dalam berbagai bidang. Tim Liputan Kompas TV Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, polisi wanita atau Polwan dari Polres Pelabuhan Makassar belajar membuat makanan khas otak-otak ikan yang merupakan makanan khas Kota Makassar. Meski telah terbiasa menghadapi bahaya saat bertugas, namun para polwan ini dengan teliti membuat hingga memasak salah satu kuliner khas Makassar ini. Sejumlah polisi wanita atau polwan dari Polres Pelabuhan Makassar mendatangi sebuah UMKM di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah polwan ini belajar langsung proses pembuatan makanan tradisional otak-otak yang sudah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Dalam proses belajar tersebut, para polwan ini mulai dengan memasukkan adonan yang sudah di blender yang terbuat dari otak ikan ke atas daun pisang. Meski tiap hari berkecimpung di dunia kepolisian, namun ibu polwan ini juga terlihat telaten.
Usai mengukus adonan yang mereka buat sendiri, sejumlah poluan ini juga belajar mengemas hasilnya ke plastik yang sudah disiapkan. Prioritas pejabatnya Poluan, seorang wanita, kita menunjukkan semangat juang dari Raden Ajeng Kartini bahwa kita juga mampu melaksanakan kegiatan termasuk berbagi dengan masyarakat sekitar agar masyarakat juga merasakan berkah yang ada di saat ini. Ya, terus harapannya seperti apa Bu kegiatan ini? Harapannya kita dapat membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat minimal untuk membahagiakan mereka juga. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan Poluan Polres Pelabuhan Makassar terhadap pelestarian budaya lokal dan pemberdayaan UMKM perempuan sekaligus memperingati Hari Kartini. Diharapkan semangat Kartini tak hanya dikenang, tetapi juga dihidupkan kembali lewat aksi nyata yang berdampak langsung pada masyarakat, budaya, dan bangsa. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, guna mencegah juru parkir ilegal, pemerintah Kota Ambon mengimbau kepada masyarakat agar tidak membayar uang parkiran kepada juru parkir yang tidak memiliki kelengkapan berupa seragam dan karcis resmi. Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan 27 lokasi parkiran resmi di sejumlah titik jalan di Kota Ambon, sehingga melalui Dinas Perhubungan mengimbau warga agar tidak membayar uang parkir kepada jukir yang tidak dilengkapi dengan seragam, tanda pengenal maupun karcis resmi yang dikeluarkan pemerintah Kota Ambon. Selain itu, Dinas Perhubungan juga telah memasang barrier di lokasi yang sering dijadikan parkiran ilegal, seperti areal terminal maupun ruas jalan depan pusat perbelanjaan Kota Ambon. Langkah ini diambil menyusul aduan dari masyarakat yang resah dengan penagihan uang parkir yang dilakukan jukir ilegal di tiap sudut ruas jalan kota. Juga dihimbau kepada masyarakat untuk lokasi-lokasi yang bukan area parkiran, jangan parkir. Lalu kalau bukan peruntukannya, jangan bayar parkir. Sampai dengan kemarin itu, untuk lokasi MCM itu sudah 4 orang yang diproses, yang sudah dilaporkan oleh petugas ke Polres. Kemudian untuk yang di Poka itu ada sekitar 2 orang di polsek masing-masing. Atau sudah berkoordinasi dengan aparat setempat. Seorang warga di Kabupaten Bualemo nekat mencuri sapi milik tetangganya lantaran korban tak melunasi utangnya ke pelaku. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara mengaku dendam dengan korban. Seorang pria di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, Gorontalo, nekat mencuri 2 ekor sapi milik korban yang merugikan tetangganya. Pelaku akhirnya ditangkap polisi dari Polres Bualemo. Pelaku mengaku melakukan aksinya karena dendam lantaran korban tak kunjung melunasi hutangnya. Sapi yang berhasil dicuri dibawa ke perkebunan tebu setempat untuk dilumpuhkan dan diangkut menggunakan mobil rekannya untuk dijual di wilayah Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Gorontalo. Kedua sapi hasil curian ini pun dijual dengan harga 12 juta rupiah. Kini pelaku terancam pidana 7 tahun penjara. Adapun modus operandi dari kasus ini yaitu pertama, pelaku dendam terhadap korban pemilik sapi yang mana korban pernah meminjam uang kepada pelaku sebanyak 3 juta, namun sampai saat itu belum pernah dibayarkan. Kemudian modus yang kedua yaitu kebutuhan ekonomi. Di dalam kasus ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 7 orang saksi dan kerugian yang dialami korban kurang lebih 20 juta. Saudara, aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menggerebek rumah pengedar sabu di Desa Boroboro, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mengetahui kedatangan polisi, 2 pelaku mencoba melarikan diri sehingga aksi kejar-kejaran terjadi. Namun 1 pelaku berhasil ditangkap,
sementara satu pelaku lainnya berhasil meloloskan diri. Setelah ditangkap, pelaku langsung diminta menunjukkan barang bukti 13 bungkus sabu siap edar yang telah dibuang. Tidak hanya itu, polisi juga menggeledah dalam kamar pelaku dan menemukan timbangan digital dan alat hisap atau bong. Pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mapolresta Kendari untuk pengembangan kasus. Tim kami bergerak bersama, namun pada saat kami melakukan RP penangkapan, target yang utama ini si Reski Tasik ini melarikan diri dan sempat dilakukan pengejaran anggota opsional namun tidak ditemukan, dan satu orang yang ditemukan atas nama si Ucok ini berada di posisi di dalam rumah, di belakang rumahnya target. Dan posisi pada saat kami tersangka ini yang kami amankan ini, dia barang tersebut dia bawa keluar di belakang rumah, diamankan barang itu. Posisi pada saat diamankan itu barang itu posisi di luar, dan barang itu memang dibawa sama si Ucok ini yang diamankan ini sebagai anggotanya si Reski. Saudara, dua pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan berhasil diringkus oleh tim Resmob Polsek Panakukang di dalam kamar hotel usai kedapatan membawa senjata tajam berupa busur dan panah. Penangkapan ini berawal dari laporan terjadinya keributan di kamar tersebut. Polisi yang tiba di lokasi langsung memeriksa kedua pelaku dan mendapatkan senjata tajam berupa 6 buah anak panah dan busurnya. Kedua pelaku mengaku membawa senjata tajam tersebut untuk membela diri pasca mereka melakukan perkelahian dengan pemuda lainnya. Kini pelaku dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk dimintai keterangan. Tentunya kami dari pihak yang berwajib atau dalam hal ini unit opsional Polsek Panakukang telah melakukan upaya pengamanan atau mengamankan pelaku karena mereka kedua pelaku ini adalah anak di bawah umur. Tentunya kami limpahkan kepada unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar dalam rangka untuk proses lebih lanjut. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.